manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia. Sebelum acara kita dimulai, anak-anak grup Rokalan SDG 68 silakan untuk menampilkan atraksinya atau hiburan. Jadi silakan grup Rokalan SDG 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad bagai pelita, cahaya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat ada matahari bersihkan menerangi bumi. Ada matahari bersihkan menerangi bumi. Cahayanya yang tajam
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 5 SD Negeri 68 Kota Bengkulu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, selawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wan Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi yang seperti kita rasakan pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 68 Kota Bengkulu, yang kami hormati Bapak Al-Ustadz Dodi Umartin SPD yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya pada hari ini tentang memperingati hari lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tamu undangan yang kami hormati serta anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi. Bapak di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad 1445 Hijriah. Pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan, kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga kata sambutan, yang keempat acara inti tentang uraian Maulid Nabi, dan ditutup dengan doa, dan yang keenam penutup. Untuk lebih afdolnya, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kalam ilahi oleh Vanessa dan sari tilawah oleh M. Fadil. Kepada Ananda berdua disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasuluh qad khalat min qablihi rusul
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, dia tidak akan memalingkan Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan tidaklah bagi setiap yang bernyawa akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapannya yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maka kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk acara yang kedua yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Farul Rosi SPD. Kepada Bapak Ahmad Farul Rosi dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan Maulid Nabi di SDN 68 Kota Bengkulu. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 68 Kota Bengkulu, yang terhormat Bapak Ketua RT 09 Bupati 17 Rawamangun Permai, yang terhormat tamu undangan dan serta Al-Ustadz Dodi yang kami agungkan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru,
dan anak-anakku yang kami sayangi dan kami cintai. Saya selaku ketua panitia mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di acara Maulid Nabi ini. Namun masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyambutan maupun penempatan. Saya selaku ketua panitia memohon maaf kepada para tamu undangan. Dan untuk anak-anak Bapak, nanti ketika Pak Ustadz menyampaikan ceramahnya, tidak ada lagi yang bersuara, ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, nanti anak-anak Bapak semuanya mencatat, karena yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu adalah salah satu pembelajaran di pendidikan agama Islam, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 68 Kota Bengkulu kepada Bapak Zamli Arhan SPD dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi rasulillahi ajmain. Silakan Pak. Waalaikumsalam. SD Negeri 68 Kota Bengkulu. Bapak RT 09 yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 68 Kota Bengkulu, terkhusus kepada Al Ustadz Dodi yang kami hormati dan kami muliakan, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayah jualan kita di pagi hari ini, di pagi hari yang cerah ini masih diberinya satu nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di ruang aula atau ruang kelas 5 SD Negeri 68 Kota Bengkulu dalam rangka yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kepada anak-anak sekalian, nanti tolong dicatat hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita bukan hanya memperingati itu saja, tapi di balik peringatan itu ada pembelajaran bagi anak-anak sekalian. Tak lupa pula kita sampaikan salam beserta salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat petunjuk risalah juara kita dari zaman kejahilan, dari zaman kebodohan menuju zaman yang islami, zaman yang peradaban yang baik, peradaban yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita patut selalu berselawat kepada beliau. Dengan banyak berselawat, mudah-mudahan kita senantiasa akan mendapat pertolongan di yaumul akhir nanti.
Amin ya rabbal alamin. Para undangan sekalian, terkhusus Pak Ustadz, nanti penyerahannya atau penyampaiannya kepada anak-anak sekalian, mudah-mudahan akan mendapat manfaat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh. Anak soleh. Alhamdulillah. Nanti anak-anak sekalian perhatikan betul apa yang disampaikan oleh Al Ustaz, dicatat nanti karena mengapa? Nanti Ibu Hesti dan Pak Rozi akan memberikan soal setelah belajar besok atau hari Senin tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bapak undangan sekalian, saya sebagai kepala sekolah banyak mengaturkan ribuan maaf yang sedalam-dalamnya. Andaikan penempatan dan penyambutan kami yang kurang pas, hanya inilah yang bisa kami suguhkan, yang kami laksanakan, karena keterbatasan itu bukan kesengajaan kami, tapi inilah keadaannya. Hanya itu yang perlu saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam dan wal kalam yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Bapak Pengawas Kecamatan Muara Bagahulu kepada Bapak Mondiasmidi SAG FPD dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahu azim wal ayat. Yang terhormat Kepala SD Negeri 68 Kota Bengkulu, yang saya hormati Ketua Komite, Ketua RT, tokoh adat, tokoh agama di lingkungan SD 68, yang sama-sama kita hormati Al Ustaz Dodi. Saya tadi terlambat, ini tahu nyebutnya. Ustaz Dodi, alhamdulillah beliau sebagai penceramah pada acara hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 68 Kota Bengkulu, anak-anak Bapak sekalian, hari ini tidak ikut semua ini kelas 3, 4, 5, dan 6. Artinya perwakilan. Kelas 1 dan 2 tidak ikut, takutnya banyak ribut. Tidak muat. Sebab 2 kelas piskat jadi 1. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 68 Kota Bengkulu dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan aktivitas kita sebagai abdi negara. Terkhusus untuk Bapak Ibu Dewan Guru di akhir pekan diisi dengan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bersolawat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tercapaikan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Terkhusus pada Bapak sekolah, saya mohon maaf terlambat tadi sebab tank jam 8 itu acara yang sama SD 03 Kota Bengkulu di Masjid An-Nur Sukamridu. Jadi tadi lagi berceramah, saya pamit dengan beliau, saya harus ke SD 68 supaya adil. Lah kalau tidak ke sini, ngapulanang itu tidak ke sini. Tebang pilih mungkin. Maka oleh karena itu saya mohon maaf karena terlambat. Tidak mau sebenarnya di hati saya itu untuk terlambat. Jadi saya harus hadir setiap acara di sekolah binaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara seperti ini harus diprogramkan oleh pihak sekolah, mengacu kepada Kadin sekolah, kalender pendidikan sekolah. Ada dua acara yang harus digerakkan. Yang pertama ada yang namanya ini PHBI, peringatan Hari Besar Agama Islam. Yang kedua adalah adanya PHBN, Hari Peringatan Nasional, Hari Besar Nasional. Jadi dua agenda ini, kalau kita mengaku bahwa PHBI itu harus kita lakukan siapa dan bagaimana tentang acara itu, silakan dikondisikan oleh pihak sekolah. Kemudian karena ini baru kelas 3, 4, 5, dan 6. Yang kelas 1 dan 2 kepingin juga dia seperti ini. Untuk menikmati bersama bagaimana settingan dan perencanaannya. Sehingga anak-anak kita yang semuanya dari 1 sampai dengan kelas itu semuanya terakses dan kepingin melihat apa sih acara yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian juga karena anak-anak kita tidak ikut hari ini adalah anak-anak yang ikut. Dan saya sangat merespon positif adanya kegiatan ini. Leading sektornya itu adalah guru pendidikan agama Islam. Sudah ada di depan anak-anak, sudah megang pena. Artinya apa? Artinya ada nilai tambah yang harus dinilai terhadap anak itu sendiri. Tadi SD 3 belum seperti ini. Jadi saya giring tadi supaya dilakukan, supaya ada nilai tambah kegiatan ini. Jangan anak hanya ribut begitu saja. Anak ribut, tidak tahu apa yang disampaikan oleh penceramah, nanti pas ditanya tidak tahu apa isinya. Nah, sehingga nanti anak-anak itu aktif, dia mencatat walaupun bagaimana bentuk catatan itu. Apa nak terputus-putus, apakah cuma 2 baris, tapi itu adalah sebagai nilai tambah. Bagus untuk guru agama sebagai penanggung jawab acara PHBI di sini. Kemudian berikutnya adalah acara seperti ini adalah juga penanaman karakter. Ada yang namanya program PPK, pendidikan penguatan karakter. Jadi anak kita ditanamkan berkarakter. Apalagi kalau kita memperingati bagaimana sosoknya Rasulullah yang nanti akan dijabarkan oleh Pak Ustadz, sehingga karakter tersebut mengacu juga yang disebut dengan sekarang kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila. Di situ ada akhlak mulia. Artinya kan sejalan acara kita. Acara PHBI berjalan, karakter anak mengacu kepada kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasilanya berjalan. Makanya acara seperti ini harus diagendakan, dimasukkanlah ke dalam
kegiatan sekolah. Yang lengket itu ada di kalender pendidikan. Kemudian anak-anak sekalian, ikuti ini serius nak. Ikuti dengan serius. Kemudian nanti akan tergambar bagaimana sosoknya Rasulullah Muhammad SAW tersebut. Nanti akan dibedah, mungkin ada kuis nanti, mungkin ada pertanyaan. Nah itu silakan dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian harapan berikutnya adalah di dalam rangkaian-rangkaian PHBI dan PHBN itu pihak sekolah bisa melakukan beberapa kegiatan. Apakah itu lomba kecil, apakah itu apa saja, sehingga anak-anak merespon positif. Oh, kita kegiatan PHBI, kita melakukan kegiatan PHBN, ada rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Di mana itu? Itu ada di kalender pendidikan di satuan pendidikan sekolah itu. Mungkin rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagus dan sukses, lanjutkan dengan acara seperti ini agar lebih meriah lagi. Review, lakukan kegiatan sebelum hari H, PHBN maupun PHBI. Kegiatan apa saja itu? Silakan dikondisikan oleh Bapak Ibu dan staf di SD Negeri 68 ini supaya lebih bergema lagi. Dan itu adalah nilai tambah juga kegiatan sekolah mengacu kepada akan terjadinya penilaian akreditasi sekolah. Jadi kegiatan apa saja. Kemudian setiap kegiatan jangan lupa didokumentasikan. Sebab dengan dokumen itulah sekolah bisa turun nilai di akreditasi sebab dokumennya tidak ada. Itu saja Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, sukses dan selamat melaksanakan PHBI. Dan ini rangkaian di undangan itu ada juga perpisahan Ibu Fit, ya. Jadi beliau saya sering ketemu di sini, kemudian beliau dipromosikan sebagai kepala SD Negeri 53 dan beliau sudah melakukan rangkaian pelantikan selesai, kemudian sertijab sudah selesai. Mana buktinya dapat? Tidak. Nah beliau memang seperti itu, memang sudah di waktu tank sertijab, artinya dia sudah melakukan dan melaksanakan tugas di tempat yang baru. Memang seperti itu. Ada sekolah yang belum seperti itu, tapi hari ini dia sudah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah yang baru. Tapi 2 hari belum melaksanakan tugas. Ada kesepakatan di Bali itu. Saya bilang, kesepakatan apa itu? Artinya kalau sudah sertijab, serah terima jabatan, itu namanya serah terima jabatan kepala sekolah, artinya pada waktu serah terima itu sudah melakukan di tempat sekolah yang baru. Tapi insya Allah sekolah itu hari ini sudah melaksanakan di tempat yang baru. Ibu Fit, wajar dia sudah menghilang dari sini. Wajar, artinya dia komitmen dengan sertijab itu, dia sudah melaksanakan sebagai jabatan kepala sekolah di SD Negeri 53. Bapak Ibu jalin terus silaturahmi dengan beliau, sebab beliau juga lama di sini kan, dan beliau adalah guru senior yang di sini. Bermitra dengan Bapak Ibu sudah lama, saya baru kenal. Bisa saja Bapak Ibu sekalian, kehilangan mitra kerja seperti itu sudah biasa. Itu ASN. Jadi kepala sekolah berhenti, kemudian tidak lagi kepala sekolah diorbitkan kembali, itu sudah biasa. Terima saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua responnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kata sambutan dari Bapak RT 09 kepada Bapak Ruspadi dengan segala hormat disilakan selaku tokoh masyarakat yang ada di RT 09. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga bisa bersama-sama berada di SD 68 ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan semua ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salatul salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Kepala Sekolah di SD 68 yang kami hormati, Bapak Al-Ustaz, Bapak Dewan Guru, Bapak Ibu Guru, dan para undangan yang sudah hadir, tokoh masyarakat, dan Pak Arifin yang kami hormati. Kami alhamdulillah di lingkungan ini cukup harmonis. Sebagai orang yang dituakan di sini, kami atas nama warga RT 09 mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RT yang sambutannya. Anak soleh. Terima kasih. Acara kelima yaitu acara inti tentang uraian Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dodi Umartin SPD dan ditutup dengan doa kepada Bapak Ustadz dengan segala hormat. Disilakan. Fleksibel ya Pak Ustadz, monggo. Nampak di belakang? Nampak ya Ustaz ya? Siap untuk tidak bersuara? Nanti kalau ada yang bersuara nanti Ustaz suruh dia maju ke depan suruh ceramah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lontong pakai ketupat. Lauknya kacang panjang sama ikan teri. Yang perempuan kurang kompak. Nampaknya Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak Ustadz kurang kompak jawab salam Ustadz. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak jawab salam sudah kompak, acara kita lanjutkan. Yang menjawab salam Ustadz doakan masuk surga. Bagi yang lupa jawab salam Ustadz, Ustadz doakan juga semoga tidak masuk angin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana jawabnya? Allah. Ustaz akan cek tadi mana kompaknya laki-laki sama perempuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, kompak. Tapi keras suara yang perempuan daripada yang laki-laki. Nanti kita cek lagi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan Allah di belakang semangat yang laki-laki ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. 50 jadi genap 100. Jadi kalau 100 jadi 200. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. 80. Berarti belum 100 ya. 100 baru mantap. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Agak naik 90. Terakhir. Ya. Apakah pas nanti 100 atau tidak? Wa dzakarallaha dzikran katsira. Ini baru 100. Lanjut. Sadaqallahul azim. Mantap. Nah, penurun dari 10. Ya. Ngaji terus Ustaz ini. Kapan ceramahnya? Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas, Pak SHG MPD yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, Bapak kepala sekolah yang luar biasa yang menyiapkan acara ini sampai berjalan dengan baik, Bapak Ibu Dewan Guru yang juga hadir bersama kita pada pagi hari ini. Semoga senantiasa diberikan kekuatan dalam mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak kita. Ustud. Ya. Kalau Bapak bilang ustud di ya. Ya nanti Ustadz, kalau Ustadz lihat nanti itu ngomong, kamu ulangi Ustadz yang ceramah tadi.
yang maju ke depan. Ya, siap-siap ya. Nanti ada Ustaz suruh maju ke depan. Ya. Yang nggak perhatikan, yang perhatikan kan. Ya. Siap-siap ya. Duduk yang rapi. Duduknya beselo. Duduk beselo. Tahu duduk beselo? Ya. Duduk beselo, tangannya duduk rapi. Kalau Ustaz bilang duduk rapi harus rapi. Duduk rapi. Ya rapi, duduk rapi. Duduk siap, lurus pandangan ya. Kalau Ustaz bilang duduk rapi, kalau Ustaz bilang duduk siap, seperti patung. Ada yang senggol-senggol tetap lurus, ada yang senggol kiri tetap lurus. Lihat Ustaz, lihat Ustaz ya. Nah, duduk rapi. Duduk siap. Tapi kalau sama matanya, kalau saya slow aja. Tapi mulutnya dikunci, matanya pandangan ke Ustaz, mulutnya dikunci, pandangan ke Ustaz, telinganya mendengar. Ya, uskut. Serta anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, Ustaz sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita masih bisa hadir dan bisa merayakan peringatan hari besar Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Semoga dalam rangka memperingati Maulid ini, bertemunya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, menjadi catatan amal soleh dan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita dalam memperingati Maulid ini juga senantiasa diberikan kekuatan untuk mentauladani sifat dan perbuatan yang telah Rasulullah lakukan. Maka jadikanlah Rasulullah itu suri tauladan baik bagi kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu Dewan Guru, para tamu undangan, serta anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz ceramah tidak lama-lama. Kalau anak tertib, dengarkan apa yang kita sampaikan, tidak lama. Tapi kalau tidak tertib, tidak mendengarkan, ribut Ustaz ceramah, ini ceramah minggu di belakang. Lama gitu. Sekarang jam 9 lewat 6 menit. Jam 8, jam 9 lewat 6 menit. Berarti lebih kurang nanti jam 10 kita akan selesai. Lama berdekat, dikit. Dikit. Nah, sebentar kan? Nah, setelah lama jam 10 kita sudah selesai. Jadi syaratnya tidak ribut sampai subuh. Oke ya, uskut. Baik. Ya. Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anak Ustaz yang Ustaz muliakan. Pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia, bukan hanya kita Bengkulu memperingati Maulid Nabi ini, tapi seluruh dunia. Umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih Maulid itu? Hari lahir Nabi Muhammad. Artinya kita memperingati lahirnya sang pencerah yang membawa minas zulumati ilan nur,
dari alam gelap gulita menjadi terang seperti bola lampu. Awal misal ruangan ini tidak ada lampu, ketika di malam hari gelap kan? Gelap. Ketika kita pasang bola lampu, kita hidupkan menjadi terang. Itulah gambaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad belum lahir, Jazirah Arab, kota Mekah, di situ yaitu disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Apa arti zaman jahiliyah? Zaman kebodohan. Jadi bodoh. Apa? Perempuan lahir dibunuh. Jadi disuruh hidup perempuan, nih perempuan. Dan disuruh hidup zaman itu. Lahir dibunuh. Padahal yang melahirkan perempuan gitu kan. Itu. Ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia, maka semua kota Mekah ketika itu bercahaya. Bercahaya Pak Ibu, anak-anak Ustaz semua. Good. Nah, itu ada yang ngobrol. Kita suruh maju ya. Oke. Perhatikan. Ketika kota Mekah itu gelap, di siang harinya semakin terang bercahaya ketika lahirnya Nabi Muhammad. Begitulah gambaran Nabi Muhammad saja lahir itu mengeluarkan cahaya. Sehingga apa? Betul. Apa yang dibawa oleh Rasulullah itu membantulkan cahaya. Sehingga dia menyampaikan dakwah Islam, agama yang dibawanya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi hadirnya kita di sini karena satu iman, satu akidah, kemudian satu agama, yaitu Islam. Ada yang non Muslim? Ada? Mana angkat tangan? Ada enggak di sini? Ada. Oh, tapi di luar ya. Oh iya, enggak apa-apa. Satu orang ya. Enggak apa-apa. Semoga nanti mendapat hidayah. Ya, itu. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami muliakan. Peringatan Maulid Nabi ini tidak hanya sekedar memperingati saja, tetapi bagaimana kita umatnya untuk mentauladani sosok yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, mendorong kita umat Islam untuk banyak bersolawat. Ini yang pertama, supaya kita banyak bersolawat. Banyak bersolawat kepada Nabi. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan solawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Iya, kita harus banyak bersolawat.
Siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan yang mau masuk surga. Wah, ternyata mau masuk surga semua bapak ibu anak kita ini. Siapa yang nggak mau masuk surga? Turunkan. Siapa yang nggak mau masuk surga? Katanya. Yang nggak mau. Oh nggak ada. Semuanya mau masuk surga. Siapa yang mau masuk neraka? Katanya. Wah ada. Oh sini. Ada yang mau masuk neraka. Iya. Nah, makanya kalau kita mau masuk surga banyak-banyak bersolawat. Dengan solawat itu kita minta pertolongan kepada Rasulullah. Ya, pertolongan itu adalah sebuah syafaat dari Rasulullah. Maka barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, kata Rasul, nanti dia akan bersamaku di surga. Bila ingin berjumpa Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salawat, banyak salawat. Kalau kita salawat, misalnya sholat 5 waktu, anak-anak Ustaz ini kelas berapa nih, Pak? 3, 4, 5. 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Berarti ada 4 kelas. Ya. 4 kelas. Anak-anak Ustaz kelas 3 itu udah umur berapa? 8 tahun? 9 tahun ya. Kelas 3 9 tahun. 9 tahun. Makanya kata Rasul, apabila anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ajarkan sholat. Udah belajar sholat, nak? Alhamdulillah. Kita harus bisa sholat 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Udah bisa sholat. Kata Rasul, kalau umurmu artinya 7 tahun belajar sholat, 8 tahun juga tetap belajar sholat sambil praktek sholat, 9 tahun, 10 tahun jangan sampai meninggalkan sholat. Kenapa? Umur 10 tahun biasa rata-rata itu sudah usia balik. Baligh, yaitu balik sudah sampai usia. Udah besar, udah gede. Kalau yang lanang lah mulai tumbuh kumis, lah mulai, ya. Kemudian udah agak mulai tumbuh jakun di sini. Suaranya udah gede, udah agak besar suaranya. Perempuan juga gitu, suaranya udah berbeda, ya. Kemudian laki-lakinya sudah berpikir, nah itu ya. Yang perempuan biasanya sudah haid, nah itu udah balik, ya. Nah itu tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat dia berdosa. Ya. Nah kalau kita sholat 5 waktu sehari semalam, itu udah berapa kali kita bersolawat? Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sholat isya berapa rakaat? 4. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Kemudian sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa rakaat? 4. Kita itu dari sholat zuhur 4 rakaat berapa kali tahiyat? 2 kali. Kalau masbuk bisa jadi lebih, ya, iya, bisa jadi lebih dia tahiyatnya.
Kita hitung aja, misalnya 4 rakaat zuhur, ambil 2 tahiyat. Asar 4 rakaat, 2 kali tahiyat 4 berarti. Kemudian maghrib berapa? 3 rakaat, 2 tahiyat. Kemudian isya 4 rakaat, 2 kali tahiyat. Subuh 2 rakaat, 1 kali tahiyat. Berarti sudah 9 kali Pak Bu, anak-anak Ustaz, kita bersolawat kepada Rasul. Di mana letak solawatnya? Ketika kita tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawat. Berarti di dalam sholat, sholawat itu termasuk bagian dari rukun di dalam sholat. Kita baca. Berarti kita sholat 5 waktu itu seminimal 9 kali kita bersolawat kepada Rasul. Belum ditambah sholat sunnahnya, sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib, qabla zuhur, ba'da zuhur, qabla asar, ba'da zuhur, qabla isya, ba'da isya, dan seterusnya. Luar biasa. Belum ditambah qiyamul lail, sholat tahajud kita, ditambah sholat istikharah kita, dan lain sebagainya. Berarti banyak kita bersolawat. Apalagi misalnya ya bapak ibu, maksudnya ibu-ibu, anak-anak yang perempuan yang cewek lagi masak, ya goreng ikan cheese, bersolawat salatullah salamullah ala toha rasulillah cheese. Goreng ikan dimasak, disambal cabai, dihidangkan, dimakan bapaknya. Kata siapa masak kau tadi? Nyampal kau tadi dicicip lemaknya. Woi masakan anak itu, kata mak. Siapa? Itu Fatimah. Nah, gitu ya. Enaknya apa? Karena bumbunya bumbu cinta. Cinta sholawat Nabi. Itu. Ya. Jangan masak ikan cheese. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam, nggak tahu nanti. Ya. Tapi kalau anak-anak nggak pas lagu itu Pak Bu. Ya, Pak Yayu kalau nyanyi jangan dulu kan kolom terus kan. Ganti lirik, ya ganti liriknya seperti lirik sholawat. Ya, nah ini yang harus dikuatkan. Ya, jadi banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Jangan malu karena dosamu. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu, anak-anak Ustaz yang Ustaz mulia saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah peringatan Maulid Nabi adalah ungkapan kegembiraan. Jadi kita saja, Nabi Muhammad masih ada apa tidak? Masih ada apa tidak? Masih. Iya. Masih. Tapi Nabi Muhammad itu sudah wafat, sudah meninggal, tapi namanya selalu terkenang. Ya. Namanya selalu terkenang. Kenapa? Karena dia telah membawa risalah kebenaran. Ya, Nabi, Rasul, kekasih Allah. Ya, luar biasa. Nabi dan Rasul ada berapa yang wajib kita ketahui?
Ya, itulah Nabi dan Rasul yang tertulis di dalam Al-Quran itu ada 25. Tapi Nabi itu banyak ribuan. Ya, ribuan. Tapi yang wajib kita ketahui yang tercantum di dalam Al-Quran ada 25 nabi. Banyak nabi-nabi yang lain bahkan ribuan. Ya, ada Nabi Khidir, ya, dan lain sebagainya. Banyak, tapi yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah penyempurna dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, dan kemudian lahirlah Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari ajaran Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dimaktubkan dalam satu kitab yang mulia dimulai oleh Allah, rangkuman dari Nabi Adam sampai dari Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Itulah dia adalah Al-Quranul Karim. Makanya ungkapkan kegembiraan itu. Ya. Nah, ada paman Nabi, ada Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, yang tidak masuk Abu Gosok. Nah, tidak masuk itu. Ya. Jadi itu pamannya, tapi paman yang mendukung dakwah Nabi Abu Thalib. Ketika Nabi menyebarkan agama Islam, yang selalu memusuhi Nabi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Tiga ini, mereka ini pamannya, tapi selalu menjegal dan memusuhi Rasulullah. Bahkan ingin membunuh Rasul. Ya. Itu luar biasa. Bahkan dalam riwayat, ketika Nabi lahir, Abu Lahab ini ada pembantunya itu menyampaikan, ya, Sofaya menyampaikan kepada Abu Lahab bahwa ini ponakannya itu lahir, yaitu Nabi Muhammad, yaitu yang bernama Muhammad, diberi nama oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, diberi namanya Muhammad. Gembira Abu Lahab. Dengan gembira saja, setiap hari Senin itu Abu Lahab itu diringankan azabnya oleh Allah. Bayangkan, gembira saja itu dapat pahala. Masalah apalagi kita ya. Ya, kita semua merayakan, beramai-ramai, mengingatkan kembali, merefleksi kembali, mengulang kembali sejarah kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beliau berdakwah sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Betapa dahsyatnya. Ya, maka kita banyak mengungkapkan kegembiraan terhadap lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya memperingati saja. Sebenarnya Nabi Muhammad itu sudah 14 abad yang silam lahir ke dunia ini, tapi namanya selalu dikenang. Bayangkan, ada karangan orang Yahudi, itu nanti siapa itu di belakang kakak, nanti Ustaz suruh maju. Bukan. Perhatikan ya. Nah, anak-anak Ustaz, bayangkan ada orang Yahudi Nasrani, bukan orang Muslim, mengarang sebuah buku. Apa karangannya? 100 tokoh berpengaruh di dunia. Nabi Muhammad urutan keberapa? Urutan keberapa? Dari 100 tokoh berpengaruhnya Nabi Muhammad urutan keberapa? Urutan ke-1. Bagus. Urutan pertama. Artinya belum ada yang mengalahi. Betapa luar biasa pengaruh beliau. Dia membawa Islam sampai Islam itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itulah pengaruh yang dahsyat. Dan itu karena apa? Karena akhlak beliau.
Itu nanti ada di akhir Ustaz sampaikan. Nah ini mari kita ungkapkan kegembiraan terhadap memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bergembiralah kita. Kemudian yang ketiga berikutnya dengan gembira, kemudian kita bersyukur kepada Allah. Yang ketiga bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih bersama iman, karena kita masih bersama Islam, karena kita masih bisa bersama dengan satu akidah. Ini jadi harus banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lupa alanya Allah karena sibuk catat Pak. Bukunya dicatat ya. Ya nanti ini tugasnya Pak ya, dicatat. Nanti yang nggak catat nanti nggak tahu nanti ilmunya. Bersyukur. Ya kalau kita bersyukur nikmat Allah, Allah tambah nikmatnya. Kalau kita engkar maka inna azabil lasyadid, maka azab Allah sangat pedih. Harus banyak-banyak bersyukur. Diberikan mata oleh Allah, alhamdulillah bersyukur. Diberikan telinga mendengar, alhamdulillah. Ada teman Anda ya, buta matanya tidak bisa melihat indahnya dunia. Ada yang teman Anda diberikan telinga tapi tidak bisa mendengar. Anak-anak Ustaz semuanya bisa mendengar dengan baik. Alhamdulillah. Kita punya mulut gunanya untuk makan. Kita tidak berhenti untuk makan terus. Ya kalau tidak makan kita mati. Harus bersyukur kepada Allah. Kita punya kaki 2. Coba kalau kita nggak punya kaki 2, 1 cingking. Jadi 2 kaki bersyukuri. Rumus syukur itu sederhana. Kita punya mobil atau anak-anak Ustadz diantar pakai mobil, pasti kita bersyukur. Alhamdulillah kami punya mobil, kemana-mana berangkat ke sekolah pergi pakai mobil. Tetangga sebelah pakai motor, kemana-mana pakai motor. Kata yang pakai motor, alhamdulillah kami bisa pakai motor, kemana-mana pakai motor. Tetangga sebelah jalan kaki. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah kami masih bisa jalan kaki, kemana-mana jalan kaki. Tetangga sebelah lumpuh nggak bisa kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah hari ini kami masih hidup, masih bisa hidup. Kemarin teman kita, tetangga kita mati nggak balik-balik lagi. Rumus syukur. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam memperingati Maulid Nabi kita bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah berkat perjuangan Rasul kita bisa berkumpul pada hari ini. Kita masih bisa enak dengan nikmat iman, dengan Islam, sehingga kita masih bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Inilah wujud syukur kita. Maka banyak-banyak bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung itu nikmat Allah tidak akan bisa dapat menghitungnya. Berapapun bayaran segala macam nggak akan mampu, nggak bisa akan bayar. Contoh misalnya, kalau oksigen dulu kita musim COVID-19 itu banyak sekali. Beli tabungnya saja itu satu tabung yang kecil itu 150.000. Itu nggak lama Pak Yuk, makanya 3 jam habis. Beli lagi 150, bahkan satu hari kalau kita beli oksigen itu sampai 500.000. Sekarang kita menghirup oksigen ya? Menghirup oksigen gratis ya? Gratis. Coba kalau bayangkan kita nggak bisa dapat asupan oksigen, kita beli oksigen terus setiap hari. 3 jam 150.000. Berapa hari sehari semalam ini? 24 jam Pak Yani. Kalikan 3 jam 150.000.
Bayangkan hampir jutaan kita sehari semalam mengeluarkan uang. Sanggup kita? Tidak akan sanggup. Dikalikan per bulan berapa? Dikalikan 1 tahun, umur anak-anak Ustaz ini berapa? Ada yang 11 tahun, 12 tahun. Ada. Nah, kalikan dari 1 tahun sampai 12 tahun. Kalikan. 1 bulan misalnya mengeluarkan uang tadi, kalikan misalnya 5 juta saja kali sebulan. Kalikan 12 bulan 1 tahun. Berarti sudah lebih kurang hampir 60 juta. 60 juta kalikan 12 tahun, hampir miliaran kita keluarkan uang. Nah, sekarang kita gratis, makanya banyak-banyak bersyukur. Ya, ini yang harus dikuatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu anak-anak Ustaz, Rasulullah itu mengajarkan kedermawanan dan kemurahan hati. Ustaz. Jadi yang berikutnya Rasulullah mengajarkan kedermawanan dan kemurahan hati dan ketulusan hati. Ketika Rasulullah wafat, ya, Abu Bakar menyampaikan kepada Aisyah, "Ya anakku Aisyah, apa amalan setiap pagi yang Rasulullah lakukan?" Dijawab oleh Aisyah, "Wahai ayahku, yang setiap pagi dilakukan oleh Rasulullah, dia selalu membawa makanan dan memberikan makanan itu kepada pengemis tua yang ada di pasar kota Mekah ketika itu. Setiap pagi, tidak pernah tinggal. Apa nak? Setiap Rasul menyuapi seorang pengemis tua tadi, pengemis tua ini selalu mencaci Rasul, selalu menghina Rasul. Rasul menyuapi pengemis tua tadi, "Hai anak muda, jangan engkau dekati Muhammad. Muhammad itu gila. Hai anak muda, jangan kau dekati Muhammad. Muhammad itu stres. Wahai anak muda, jangan kau dekati Muhammad. Muhammad itu pendusta. Jangan kau dekati Muhammad. Muhammad itu merusak tatanan kehidupan kita ini." Ini kata pengemis tua. Nabi padahal yang dihinanya, yang menyuapi dia makan. Nabi tetap ya ikhlas memberikan makanan itu berlahan-lahan, ya, sambil ia penyet-penyetkan, dilembutkannya seperti ngasih makanan bayi, dipenyet-penyetkannya dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, menyuapi makan orang pengemis tua. Selesai, Rasulullah pulang. Ketika itu Abu Bakar menggantikan Rasul dengan menyuapin makan. Bawanya ketemu dengan Abu Bakar, langsung Abu Bakar menyuapin makan. Abu Bakar kan biasa, kan nggak biasa, langsung dibawanya dimakan, dikasihkannya nggak dipenyet-penyetkan lagi sama Abu Bakar ya, nggak tahu kan, langsung dikasihnya makan. Sambil juga mencaci Rasul, "Hei anak muda, jangan kau dekatin Muhammad. Muhammad itu pengkhianat, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu gila, Muhammad itu membawa ajaran sesat." Abu Bakar ketika mendengar itu, Bapak Ibu anak-anak Ustaz, meneteskan air mata. Tak terbendung lagi hatinya, bagaikan tersayat sembilu. Pendengarannya bagaikan bak disambar petir. Mendengar kata-kata seorang pengemis, tapi Abu Bakar tetap tidak sabar. Ketika itu agak beda, kata pengemis tua, "Kok cara yang mengasih makan ini kok berbeda kamu dengan yang sebelumnya? Kalau yang dulu ngasih dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Kalau dia sebelum dia menyuapin saya, dia penyetkan dulu, dia lembutkan dulu nasi yang ia kasihkan kepada saya itu." Kata pengemis tua itu, "Kamu siapa? Kamu siapa? Di manakah orang yang sering menyuapin saya makan ini? Dengan penuh ketulusan, dengan penuh kedermawanan, dengan penuh keikhlasan." Abu Bakar tidak kuat menahan tangis air mata. Sampai-sampai tangisan air mata Abu Bakar itu menetisi tangan seorang pengemis tua. "Kok kamu menangis? Kenapa engkau menangis?" Kata pengemis tua.
Wahai bapak pengemis tua, kata Abu Bakar, ketahuilah bahwa yang menyuapin kau setiap hari pagi di sini, dialah orang yang selalu kau caci, kau maki, kau hina. Jadi beliau itu adalah Muhammad. Betul, dia adalah Muhammad, kekasih Allah yang selalu engkau caci. Jadi ternyata dia menyuapin saya, orang yang saya caci, orang yang saya caci, saya maki, hina, tapi dia tidak balik menghina dan mencaci saya. Alangkah mulianya Muhammad. Ternyata tidak saya bayangkan apa yang saya hinakan selama ini. Wahai Abu Bakar, saksikan Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksikan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya apa namanya, pengemis tua tadi bersyahadat dan masuk ke dalam agama Islam. Itu buah dari kedermawanan, ketulusan, keikhlasan dari seorang Nabi Muhammad SAW. Coba kalau dengan kita dicaci dikit, ya, palak bakabah, mulai kan, palak ini, palak bakabah, woi gajah belagu itu, iyo. Kemudian kalau gitu dulu masih kecil dulu pakai batu, ini palak bakabah, ini palak bakabah. Terus palak basi itu diinjak marah gitu, iya kan? Nabi Muhammad tidak. Ketika dia dilempar, ketika dia berdakwah di Taif, iya, dilempar di penduduk Taif, dia berdakwah menyampaikan pesan agama, pesan kebaikan, malah dia tidak diterima ketika itu. Bahkan dia mendapat cacian, lemparan dengan kotoran onta, dengan batu, bahkan keningnya ini mengeluarkan darah. Lututnya ini nggak kuat lagi, dia berjalan kaki. Kenapa? Karena sakit dengan lemparan batu penduduk Taif. Bayangkan, Rasulullah tidak sedih. Dia yakin bahwa ini adalah ujian Allah untuk memberikan kemuliaan kepadanya. Ini adalah ujian bahwa Allah akan meningkatkan derajatnya di hadapan Allah. Apa? Datang Jibril. Muhammad, jika engkau izinkan, tolong izinkan saya, engkau ngomong saja, dikit aja. Lihat. Engkau izinkan saya untuk melemparkan gunung Uhud itu ke penduduk Taif. Kata Jibril, jangan Ril, katanya. Ini malaikat, ini ngomong sama malaikat. Jangan Ril. Mereka itu tidak tahu. Mereka itu tidak tahu kalau saya ini membawa risalah kebenaran, membawa risalah kebaikan. Jangan. Saya berdoa untuk mereka supaya mereka nanti anak keturunannya mereka berbondong-bondong masuk dalam Islam dan membela agama apa yang agama saya bawakan ini. Masya Allah Pak, kapan doa itu diijabah oleh Allah? 10 tahun kemudian doa Rasul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullah wal fath, mereka datang berbondong-bondong membela agama Islam. Jibril menghampiri Rasul ketika itu. Betul kataku ya Rasul, engkau memang akhlak luar biasa. Jibril saja menguji akhlak Rasul. Jangan tentak dengan Nabi Nuh di Peciyo itu. Nabi Muhammad berdakwah 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun menyebarkan Islam. Islam itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Pengikutnya tidak terhitung lagi. Nabi Nuh 900 tahun umurnya, bahkan mendakwakan agama hanya dapat pengikut 12 orang. Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi inilah Muhammad, itu wajar dia menjadi panutan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah meneladani perilaku dan perbuatan Rasulullah. Yang berikutnya meneladani
perilaku dan perbuatan Rasulullah. Anak soleh. Nah, anak-anak Ustadz, Bapak Ibu Dewan Guru, ya. Ketika kecil sebaya kalian ini, Nabi itu menggembala kambing. Menggembala kambing bukan punya dia, punya orang lain. Tapi Nabi dengan sifatnya yang 4. Pertama sifatnya apa? Yaitu jujur. Ketika kambingnya berkembang biak, lahir, alhamdulillah Pak, kambing kita lahir anaknya 2 ekor. Langsung dibagi, 1 ekor untuk Nabi, 1 ekor untuk yang punya. Banyak ketika itu disampaikan terus oleh Rasul. Pak, kambing kita lagi melahirkan punya anak 3. Kata bapak yang punya, ambillah punya kamu 2 man, yang saya 1, jadi 2. Dengan kejujurannya, orang tidak sungkan-sungkan untuk memberikan hartanya kepada Nabi Muhammad, termasuk dengan menggembala kambing, ya, menggembala kambing. Kemudian setelah beranjak dewasa, Nabi Muhammad itu berjualan, berdagang dari suatu negeri ke negeri lain, dari negeri lain ke suatu negeri lain. Itulah Nabi Muhammad. Dengan kejujurannya, maka dia menjadi gelar sifatnya yang asik, siddiq. Gelarnya apa namanya? Siddiq. Sifatnya yang pertama siddiq. Makanya anak Ustaz, anak soleh. Di tempat kita ini ada kantin ya Pak? Ada kantin sekolah. Nah, kalau kita menteladani sifat siddiq Rasul, jujur, benar. Kalau kita belanja, misalnya ibu kantin, Bu, beli gorengan berapa? Makan gorengan, ada kalau duduk situ makan dulu kan? Makan. Padahal dia tadi makan 5, dibilang, Bu, ini duitnya, saya tadi beli 3. Ngicu nggak itu? Ngicu. Padahal dia makan 5, bayar 3. Jujur tidak? Tidak jujur. Ya, tidak jujur. Maka jangan sampai seperti itu. Beli gorengan, beli 3, ngambil 3, bayar 2. Jujur nggak? Enggak jujur. Nah, kalau ini terjadi, maka jangan sampai ini terjadi kepada kita. Mari anak-anak Ustaz untuk menjadi sifat siddiq. Kemudian apa lagi? Amanah. Rasulullah orangnya yang dipercaya. Ya, amanah. Ketika dititipin barang, ada orang penduduk Mekah ketika itu, ya Rasul, kami titipkan barang ini kepadamu. Ya, nanti suatu saat nanti akan kami ambil. Barang yang dititipin itu sedikit pun tidak dipegang oleh Rasul, apalagi digunakan, apalagi diambil, apalagi hilang. Jadi Rasulullah dapat dipercaya. Sehingga penduduk Mekah itu kalau dititipkan barang itu banyak kepada Nabi Muhammad. Ya. Makanya dia menjadi orang yang terpercaya. Yang ketiga apa lagi? Fatona. Apa arti fatona? Cerdas. Nah, ini sifat Rasul cerdas. Makanya kita cerdas. Kalau kita belajar ini supaya kita menjadi pintar, cita-cita kita bisa tercapai. Anak-anak Ustaz semuanya punya cita-cita? Punya cita-cita? Ada yang mau jadi TNI, ada mau jadi polisi, ada mau jadi dokter, ada mau jadi polwan, ada mau jadi guru, ada lagi mau jadi apa? Guru, apa? Polwan, presiden, pemadam kebakaran. Apa lagi? Iya, insinyur, profesor dan lain sebagainya. Ya, ya. Kalau mau jadi parkir, kalau sekolah. Iya. Yang penting cita-cita tinggi-tinggi, nggak apa-apa. Tinggi-tinggi, mau jadi presiden, nggak apa-apa. Jadi presiden, mau jadi gubernur, wali kota dan lain sebagainya. Ya, cita-cita. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit.
Anak soleh. Tidak ada orang yang sukses tidak belajar. Semua orang sukses itu karena belajar. Siapa yang mau jadi pintar? Semuanya mau jadi pintar. Anak soleh. Kalau mau jadi pintar harus belajar. Anak soleh harus belajar. Ini yang harus ada anak Ustaz wajar. Jadi kita harus mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meneguhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus meneguhkan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, anak soleh, ya, ini terakhir adalah meneguhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Allah. Iya, cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Islam. Kalau kita cinta kepada Islam, cinta kepada Allah. Sekarang kita mau cek nih. Anak soleh. Ustaz mau cek yang laki-laki dan yang perempuan. Sekarang Ustaz cek dulu yang laki-laki. Yang laki-laki. Yang laki-laki cinta kepada Allah. Mau cek mana yang semangat ini? Ya semangatnya nanti. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Islam. Cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Muhammad. Nah, kita cek yang perempuan. Mana semangatnya nih? Yang ada semangatnya laki-laki ini harus semangat. Malu Ustaz. Kalau kita TNI itu harus semangat. Tembak. Jangan tembak. Ya. Kempes, kita kempes. Ya. Yang perempuan cinta kepada Islam. Kak, jadi nggak seperti lebih kencang ini. Ya. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Islam. Cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Ustaz. Cinta kepada Ustaz karena Allah. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Cinta karena Allah itu akan membawa keberkahan. Kalau cinta karena harta, hilang pula cintanya. Kalau cinta karena kecantikan, karena ketampanan, hilang cinta dan hilang cantik dan hilang gantengnya, hilang pula cintanya. Betul? Landaslah cinta itu karena Allah. Ya, ini yang harus kita kuatkan. Yang terakhir, ketika Rasulullah wafat, pesan Rasul apa? Pesan Rasul, khairun nisa, yaitu hormati wanita. Jadi tugas kita laki-laki menghormati wanita. Hormati wanita yang di rumah kita adalah ibu kita. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Air susunya dan darah dagingmu dari air susunya. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Gitu ya, luar biasa ya. Maka harus menghormati ibumu.
Al jannatu tahta ummahat. Surga di telapak kaki ibu. Tapi nanti balik gak usah digait-gait, di kaki ibu tuh gak akan nampak surga. Artinya saking kita menghormati ibu. Ada Rasulullah, sahabat Rasul berkata, ya Rasul, anak soleh. Terus sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa yang paling kami hormati? Rasul jawab, ibumu yang pertama. Siapa lagi ya Rasul? Kedua, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Yang ketiga, ibumu. Terus sahabat ini bingung, bertanya lagi. Yang keempat, siapa lagi ya Rasul? Baru bapak. Jadi 3 kali ibu, 1 kali bapak. Jadi anak-anak Ustaz, yang pertama kunci sukses adalah menghormati ayah dan ibu, menyayangi ayah dan ibu kita. Dia telah menyapi kita, ibu kita menyapi lebih kurang sampai 2 tahun, menyayangi kita, membesarkan kita sampai kita ini bisa sekolah, sampai kita ini belajar besar menjadi orang yang sehat dan tubuh kuat, dan kemudian kita menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Itu semua karena orang tua. Yang kedua yang harus kita hormati, bapak dan ibu guru. Anak soleh, anak soleh. Yang kedua, bapak dan ibu guru harus kita hormati. Dengarkan, siapa yang kedua yang harus kita hormati? Ibu dan bapak guru. Hah? Ibu dan bapak guru. Kan nggak nyambung dia karena sibuk tadi manggil teman. Ada. Perhatikan. Jadi yang kedua yang pertama apa yang harus kita hormati? Ibu dan bapak kita. Yang kedua, bapak dan ibu guru kita. Ini makanya Ustaz minta dengarkan kepada anak-anak semua. Kalau ada di antara kita berani melawan guru sekata 2 kata, hati-hati, nanti ilmu kita tidak berkah. Ya, tidak berkah. Bisa jadi tidak sukses di kemudian hari. Pertama, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Yang kedua, bapak dan ibu guru. Kemudian yang ketiga, kunci sukses adalah jangan meninggalkan ibadah sholat. Ya, karena pesan Rasul ketika di akhir ayatnya yang kedua tadi khairun nisa, yang kedua adalah apa? Yaitu as-sholat. Jangan meninggalkan sholat. Ini pesan Rasul, bukan pesan Ustaz Dodi, tapi Ustaz menyampaikan pesan dari Rasulullah ketika akhir hayatnya. Yang ketiga kata Rasul, umatku. Rasul belum akan mau masuk ke surga ketika umatnya belum masuk. Itulah Rasulullah selalu memikirkan umatnya agar umatnya menjadi umat yang baik, khairatul ummah, jadi umat yang baik, dan nanti umat Nabi Muhammad lebih duluan masuk ke dalam surga ketimbang umat-umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan lain sebagainya. Jadi kita bersyukur kita masih dalam keadaan iman dan masih dalam keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlillah ya Allah.
banyak-banyak bersolawat dan kemudian insya Allah nanti kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW. Demikian ini saja yang perlu saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga anak-anak Ustaz semua nanti menjadi anak yang sukses. Kunci anak sukses tadi apa? Yang pertama, hormati bapak dan ibu guru. Hormati orang tua kita. Yang kedua, bapak dan ibu guru. Yang ketiga, ya jangan meninggalkan sholat. Insya Allah anak Ustaz jadi sukses di kemudian hari. Mari Bapak Ibu anak Ustaz semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hentikan aktivitas kita sejenak, kita bermunajat kepada Allah. Sekarang kita panjatkan nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami sebagaimana Engkau berikan kasih sayang kepada para nabi, para alim ulama, para sayyidul anbiya wal mursalin yang Engkau kasih dan Engkau cintai ya Allah. Ya Allah ya Rabbul alamin, Engkau maha segala-galanya ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, tunjukkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya ya Allah. Tunjukkan juga kepada kami ya Allah bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya ya Allah ya Rabbal alamin. Berikanlah kekuatan kepada bapak ibu guru kami ya Allah dalam mendidik anak-anak kami. Semoga anak-anak kami ini ya Allah menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara ya Allah. Dengan peringatan bulan Nabi Muhammad SAW ini tahun 1445 Hijriah, berikanlah kepada kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti dan menteladani sifat Rasulullah SAW agar kami selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah wa iyyakum ajma'in. Nasrullah wa fathuhu wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz yang telah memberikan siraman rohani kepada anak-anak kita seluruh Dewan Guru.
anak soleh. manusia Untuk acara yang keenam dan penutup, sebelum menutup saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Marilah kita tutup acara ini dengan mendapatkan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. manusia